Selamat pagi, Net 5 hari ini kita buka dengan berita mengenai Gubernur Banten. Menteri Dalam Negeri belum akan menonaktifkan Ratu Atut Khosyah dari jabatan gubernur. Atut baru akan memberhentikan setelah resmi ditetapkan sebagai terdakwa. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemilu Kada Lebak Banten, namun Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah belum dinonaktifkan dari jabatannya. Kekhawatiran akan kinerja gubernur yang tidak maksimal pasca ditetapkan sebagai tersangka dibantah dengan fungsi wakil gubernur. Undang-undang mengatakan bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa itu akan dinonaktifkan, segera dinonaktifkan. Nah, kalau masih tersangka tentu belum. Nah, kita tunggu terdakwa baru kita nonaktifkan itu. Tapi sehari-hari apabila Bu Atut dalam keseharian ini tidak bisa maksimal, sebenarnya kan bisa dimaksimalkan dengan wakil yang ada. Kan itulah manfaatnya ada wakil itu. Atut baru akan dipecat sebagai Gubernur Banten bila telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana. Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka dalam kasus suap pemilu Kada Lebak Banten. Atut terbelit kasus ini bersama sang adik Tubagus Hairiwardana dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Sementara itu, sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Atut masih menjadi tanda tanya. Rabu pagi pun, Atut membatalkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang masa jabatan 2013-2018. Pembatalan dilakukan melalui pesan singkat. Dengan alasan sakit, kurang sehat. Ya, ini juga menjadi keprihatinan karena sebagaimana masyarakat sudah tahu, bahkan undangan juga sudah ada yang hadir di sini, bahwa DPRD Kota Tangerang bersama pemerintah Kota Tangerang hari ini sudah siap. Menurut Humas Pemprov Banten, Atut tidak bisa melantik wali kota Tangerang karena sakit. Kita lihat faktanya, kemarin itu kan sudah ada ketua KPK untuk menyampaikannya terkait status, dan Ibu melihat kondisinya beliau kelelahan aja. Dengan pembatalan tersebut, total sudah 5 kali pelantikan batal digelar. Pembatalan selalu datang dari pihak Ratu Atut. Jadwal terakhir adalah pada 16 November lalu. Warga Banten menilai penundaan pelantikan hingga 5 kali tersebut dapat mengganggu sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang. Sadar dirilah, ini uang udah habis banyak. Intinya uang udah habis banyak untuk pelantikan, nggak jadi lagi. Dan uang itu kan bukan uang milik gubernur atau milik wali kota atau milik siapapun, tapi itu uang rakyat. Ya kalau demi kemaslahatan masyarakat sebenarnya harus mengutamakan ya. Artinya maupun itu sifatnya dia punya permasalahan pribadi harusnya dikesampingkan. Kalau saya sih melihatnya menyayangkan aja gitu. DPRD sudah mengirimkan surat kepada Mendagri menuntut solusi. Andai beliau punya halangan untuk melantik, atau bisa saja beliau andai kata beliau tidak berkenan melantik misalnya, itu bisa saja mengembalikan mandat itu ke presiden, karena ini kan mandat yang diberikan presiden kepada gubernur. Ya, nah pulangkan mandat itu, nanti presiden akan memberikan mandat apakah kepada wakil gubernur atau kepada Menteri Dalam Negeri, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Jika wali kota Tangerang tak kunjung dilantik, maka roda pemerintahan di kota Tangerang tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.